buat Tuhan kita. Haleluya. Selamat sore, shalom. Shalom semuanya. Boleh lambaikan tangan kiri dan kanan, depan dan belakang, bilang happy Sunday semuanya. Selamat kita beribadah dan salam sehat semuanya. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita butuh sehat hari-hari ini dan saya percaya kesehatan itu mutlak Tuhan yang berikan buat kita. Tapi kita juga harus jaga kesehatan kita. So, terus bersuka cita, terus bersyukur biar kebaikan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi dong berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari teduhkan hati di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Sore yang baik ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan kuat gagah kami, bukan kemampuan kami menjaga hidup kami, tapi semata-mata karena Tuhan Yesus sungguh baik buat kami. Hari ini biar kehadiran-Mu saja yang menjadi berkat buat kami di tempat ini. Tidak satu pun di antara kami pulang tanpa membawa berkat Tuhan. Semua akan diberkati Tuhan dan semua akan menikmati setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat sore hari ini. Kehadiran Tuhan yang kami perlu, kehadiran-Mu yang terutama di hidup kami. Dan kehadiran-Mu yang akan membukakan mata hati kami untuk memandang kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa saat ini buat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang tertimpa bencana alam. Tuhan berkati kehidupan mereka, jamah kehidupan mereka, lawati mereka, dan berkati dengan semua hal yang mereka butuhkan dan perlukan. Biar mereka boleh melihat kebaikan Tuhan selalu ada di tengah-tengah masalah mereka, Bapak. Kami berdoa biar bangsa ini semakin kuat dan diberkati oleh Tuhan. Di tengah banyak masalah yang harus dihadapi, kami tetap percaya Tuhan pegang kendali buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat sore hari ini, bersyukur buat kehadiran Tuhan. Dan lawati kami, bawa kami masuk lebih dalam lagi. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu yang kudus. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama yuk kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kekal untuk selama-lamanya. Dan kami percaya Kau bukan hanya Allah yang hebat atas hidup kami, tapi Kau juga Bapa yang setia. Di tengah ketidaksetiaan kami, di tengah kegagalan kami untuk selalu bisa senangkan hati-Mu, Engkau Tuhan gak pernah gagal dalam segala rencana-Mu dan kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari silakan duduk umat. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbanan-Mu membuatku merasa berharga di mata-Mu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiran-Mu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, tiakan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Terima kasih Tuhan. Kau pertolongan kami, kekuatan kami, Kau segalanya yang
yang luar biasa di hidup kami. Amin. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Mari biar musik saja mainkan pujian. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia atas hidup kami. Tidak pernah sekalipun kau tinggalkan kami. Bahkan penghiburan yang selalu kami rindukan itu yang Tuhan siapkan dan sediakan buat kami. Biar untuk selamanya kami boleh menyembah-Mu Bapa yang setia. Jangan biarkan kami jauh terpisah daripadamu. Dan biarlah Kau Yesus Tuhan yang selalu memberikan pertolongan-Mu. Yesus Tuhan yang kami percaya. Dan kami boleh percayakan hidup kami kepadamu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Disadari kami tidak pernah mampu berjalan sendirian. Oleh karena itu Tuhan hadir dan hadir terus buat hidup kami Tuhan. Dan mampukan kami terus melangkah dalam kehidupan kami sesuai dengan rencana dan rancangan. Amin Tuhan. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Mari bagi berdiri sama-sama sama Tuhan dan nyanyikan dengan senang hati. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Yesus, Yesus, kaulah sumber pertolonganku
bersama-sama kita arahkan tangan kita ke atas. Karena semua yang baik datangnya dari atas. Semua yang sempurna datangnya dari atas. Kami arahkan tangan kami ke atas karena kami berharap dan percaya bahwa perkara yang ilahi, perkara yang sorgawi kami akan terima hari ini, yaitu adalah firman. Karena firmanlah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Karena firmanlah yang menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan firmanlah yang menjadikan yang tidak bisa menjadi bisa. Semua jadi oleh karena firman. Kami butuh firman. Karena di hari-hari yang tidak pasti, bahkan 17 hari ini perkara-perkara tragedi demi tragedi terjadi atas Indonesia. Kami bersyukur kami berdiri di atas firman. Karena ini sudah menjadi fondasi kami untuk kami bisa melewati hari-hari yang luar biasa di tahun 2021 ini. Kami siap untuk menerima, sama-sama yang siap. Kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Silahkan kembali duduk. Shalom. Semuanya oke sore hari ini? Saya ingin lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Sebelum pandemi, saya sebagai gembala sidang, saya sebagai pemimpin sebuah gereja yang Tuhan percayakan, 7 kali kebaktian, minggu pertama wajib saya isi. Dan setelah itu minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima kalau ada, saya bisa mengisi undangan-undangan. Dan beberapa kali saya pernah hitung, oleh karena kepercayaan daripada Tuhan, 1 tahun kira-kira saya bisa berkhotbah 700 sampai 800 kali ibadah. Ya, hari Minggu di gereja kami saja 7 kali kebaktian. Kalau hari itu ada 365 hari, padahal saya setiap hari berkhotbah. Dan pada sebelum pandemi, untuk saya mendapatkan outline khotbah, itu lebih ringan. Kenapa? Karena saya bergumul dengan Tuhan. Minggu pertama saya mendapatkan pewahyuan, saya bagikan. Setelah itu, saya tidak perlu bergumul untuk minggu kedua, ketiga, keempat. Kenapa? Karena saya sudah mendapatkan di minggu pertama. Jadi sebelum pandemi, kalau boleh jujur, saya kira-kira walaupun ratusan kali pelayanan, saudaraku, saya cuma mungkin punya 12 sampai 15 outline. Berbeda ketika masa pandemi. Karena setiap minggu saya harus khotbah. Dan itu pergumulan yang luar biasa buat saya. Agak sulit buat saya. Saya punya keterbatasan teologi ya, karena saya tidak pernah sekolah teologi ya. Saya punya keterbatasan, saya hanya bisa mengkhotbahkan yang saya alami. Apa yang saya alami itu saya khotbahkan, itu saja. Sekian tahun, itu yang saya khotbahkan. Apa yang saya alami, itu saja. Tetapi setelah pandemi ini saya harus bekerja keras, bergumul keras. Terkadang puji Tuhan, dapat ayat, dan tiba-tiba Tuhan wahyukan dirinya. Tapi seringkali yang muncul adalah satu kata. Nah, kata ini di bulan Desember muncul. Dan terus terang, saya nggak ngerti dengan kata ini. Kalau Bro Lukas ada di sini? Pasti ngerti. Saya tahu Bro Lukas, karena tadi IG story. Boleh, kebaktian jam 5, IG story lagi. Nanti saya mention. Oke, dan apa yang terjadi kalau Bro Lukas pasti ngerti ini. Karena tiba-tiba di bulan Desember muncul satu kata, bisa diperlihatkan, yaitu adalah overtones. Ini kata yang asing buat saya. Saya ini bukan praktisi musik. Ya, saya praktisi olahraga. Tapi saya tidak ngerti musik sama sekali. Saya tidak bisa memainkan satupun alat musik. Tidak bisa.
Dan ketika kata overtones itu muncul, saya bergumul dengan Roh Kudus, saya bergumul dengan Tuhan. Itu naon. Katakan bersama dengan saya, itu naon. Saudaraku, itu bahasa Ibrani kuno. Jadi ini apa gitu overtones itu. Saya senang nyanyi. Tapi yang jadi masalah, banyak orang gak senang saya nyanyi. Itu masalah. Kalau main musik sama sekali saya tidak bisa. Tapi kalau nyanyi saya sebetulnya senang. Tapi semua orang gak senang saya nyanyi. Dan apa yang terjadi ketika saya bergumul dengan satu kata ini, overtone. Dan saya tahu ini ada istilah musik. Saya nggak tanya kepada seorang pun pemusik yang ada di gereja, biar saya bergumul saja dengan Tuhan. Dan ternyata saya dapatkan dari apa yang saya gumulkan, dari apa yang saya cari. Slide yang kedua, overtones adalah menaikkan nada dasar lagu dari nada lagu sebelumnya. Betul ya Bro Lukas ya? Betul ya? Biasanya worship leader ngasih tanda seperti ini. Ngasih tanda seperti ini. Mungkin ketika lagu dimulai, nada dasarnya C. Sampai akhir C. Tapi ketika masuk ke refrain biasanya tetap C. Tetapi perhatikan slide berikutnya. Untuk menambah energi pada lagu itu. Untuk menambah atmosfer daripada lagu itu. Pada saat pengulangan tidak lagi C tapi naik D. Itu overtones. Dan tiba-tiba worship leader biasanya memberikan kode seperti ini. Lagu itu menjadi berubah. Atmosfernya lebih kuat, semangatnya lebih kuat, keintimannya lebih kuat. Dan ini doa saya untuk semua Anda yang ada di ruangan ini. Agar 2021 semua kita alami overtones. Tolong katakan ya. Nada dasar yang ada di tahun 2020 Tuhan gantikan lebih tinggi di tahun 2021. Kasih karunia-Nya lebih tinggi, anugerahnya lebih tinggi, proteksinya lebih tinggi, kasih karunia-Nya lebih tinggi. Kita alami overtones. Karena overtones adalah digunakan dari D tiba-tiba naik lagi ke E. Itu atmosfer lagu bisa berubah, semangatnya bisa berubah. Suasana, atmosfer daripada lagu, dinamika itu berubah. Dan ini doa saya, semua yang hilang dalam kehidupan kita di tahun 2020, Tuhan gantikan yang lebih baik di tahun 2021. Mungkin Anda membantah saya, Pak Pendeta, ini baru 17 hari saja, bencana demi bencana. Pak Pendeta, ini baru 17 hari saja. Kita ada di tahun 2021, tragedi demi tragedi. Longsorlah, banjirlah, gempalah, pesawat jatuhlah. Tetapi ini Tuhan taruh dalam hati saya. Dan kita akan belajar hari ini. Siap belajar? Siapa yang ingin merindukan bahwa nada anugerah di tahun 2021 lebih tinggi dinamikanya dalam kehidupan kita. Kasih karunia lebih tinggi, mukjizatnya lebih tinggi. Kita akan belajar overtones. Nah mungkin Anda langsung curiga, pasti Pak Pendeta akan khotbahkan kitab Mazmur. Benar. Sudah pasti benar. Slide berikutnya, Mazmur artinya adalah dentingan. Mazmur artinya adalah petikan. Ketika Bro Lukas memainkan jarinya, itu sedang bermazmur. Karena arti mazmur adalah dentingan. Arti mazmur adalah petikan. Arti mazmur dalam bahasa Ibrani, penilin, artinya adalah lagu pujian. Nah kita akan belajar satu rema yang luar biasa. Dan saya mendapati pandemi ini, ya benar menyusahkan. Pandemi ini, ya benar menyulitkan. Pandemi ini, ya benar banyak tangisan. Tapi dari satu sisi dalam kehidupan pelayanan kami di gereja, 7 kali kebaktian dibatasi dengan 4 tembok. Paling banyak kalau minggu pertama mencapai 2.000 orang karena tempatnya terbatas di Sawangan. Tapi sedemikian rupa setelah pandemi kita terpaksa dan dipaksa
Saudaraku, kalau sebelum pandemi, jemaat yang bekerja keras menuju gereja. Siapa yang setuju dengan saya? Setelah pandemi, gereja yang bekerja keras harus menghadirkan dirinya ke rumah. Bisa ngerti? Betul ya? Kalau sebelumnya, jemaat bangun lebih pagi, macet parkir. Sekarang gereja yang harus menghadirkan dirinya. Dan kendali tidak lagi pada gereja. Sekarang kendali ada pada jemaat. Karena jemaat bisa dengan mudah hitungan detik pindah channel. Khotbah yang lebih menarik. Khotbah yang lebih bagus. Audio yang lebih bagus. Visual yang lebih bagus. Dan maaf, ada beberapa hamba Tuhan yang pendeta, gembala yang saya dengar sendiri. Mereka berkata bahwa itu jemaat tidak setia. Itu jemaat kurang punya kesetiaan. Menurut saya ada porsi gereja yang harus bekerja keras. Tolong katakan ya, menghadirkan dirinya ke tengah-tengah rumah jemaat. Dan kami bekerja keras sedemikian rupa. Dan puji Tuhan bisa diterima oleh Indonesia. Kami sekarang setiap minggunya yang bisa melayani tidak lagi 2.000 tetapi 50.000 orang. Itu minimal setiap minggunya. Justru pandemi membuat kami dalam pelayanan naik ke level yang lebih tinggi. Dan saya begitu yakin Tuhan akan bawa juga Anda. Kita naik ke level yang lebih tinggi. Yuk langsung kita buka Mazmur pasal yang ketiga. Semua buka Alkitab. Semua buka Alkitab. Semua buka Alkitab. Semua buka Samsung sucinya, iPhone sucinya, semua buka. Karena saya tahu persis ini kerinduan Tuhan agar semua Anda alami overtones. Keuangan, karir, pelayanan, Tuhan akan bawa naik ke level yang lebih tinggi. Dan kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ketiga. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Itu perikop LAI. Siapa yang setuju dengan saya? Musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Tolong katakan ya. Dan saudaraku, yang namanya iblis nggak bisa ditengking. Iblis nggak bisa dipatahkan. Iblis nggak bisa itu ditolak menurut saya. Kenapa? Karena bagaimanapun Yesus bilang begini, lalang dan gandum tumbuh bersama. Katakan bersama dengan saya, tumbuh bersama. Yang namanya setan, saudaraku, bersama dengan gandum, Anda dan saya, tumbuh bersama. Nggak bisa ditengking, nggak bisa ditolak. Bahkan baru bisa dicabut, kapan? Akhir zaman. Yang cabut pun bukan pendeta, bukan gembala, malaikat. Dan Anda yang mencatat, tolong dicatat. Peperangan rohani hanya bisa dimenangkan dengan cara rohani. Ya konon cicing wae teh. Sok dicatat lah. Yang bagi yang tertarik, saudara, peperangan rohani hanya bisa dimenangkan dengan cara rohani, nggak bisa daging, nggak bisa duniawi, nggak bisa dengan uang kita, nggak bisa dengan network kita, nggak bisa dengan kebisaan kita. Yang peperangan rohani hanya bisa dimenangkan secara rohani. Maaf, kalau Anda kurang rohani, jadi bulan-bulanan setan. Kalau kita tidak menganggap penting yang rohani, kita akan jadi bulan-bulanan setan. Karena berhadapan peperangan rohani per detik dalam kehidupan kita. Karena lalang akan selalu tumbuh bersama dengan gandum. Di situ ada gandum, di situ ada lalang. Di situ ada Anda, di situ ada kuasa kegelapan. Yang rohani hanya bisa dimenangkan secara rohani. Semuanya oke sampai di sini? Bisa ngikutin pelajarannya? Bisa? Nggak apa-apa ketika Anda dikatain teman, lu sok rohani banget sih, nggak apa-apa. Tidak masalah. Jangan jadi masalah. Lu rohani banget sih. Jangan terganggu. Justru kita harus lebih rohani. Karena peperangan rohani kita temukan dalam kehidupan setiap detik. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Kita lihat ayat yang ke-1. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Bagi yang tertarik, ya boleh catat. Anda kalau berbicara soal Absalom, Anda harus tarik ke 2 Samuel. Ketika ia lari dari Absalom anaknya, yang mana ketika itu Absalom mengkudeta
tahta daripada Daud. Bahkan Absalom anaknya itu mengusir daripada Daud dari istananya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Maaf, terpaksa terucap. Padahal secara teologi tidak boleh terucap Selah. Karena Selah adalah refrain. Katakan bersama dengan saya refrain. Siapa yang sepakat dengan saya, Pak Worship Leader? Ketika refrain, nggak pernah worship leader langsung teriak refrain, nggak ada. Refrain tidak boleh diucapkan. Refrain nggak boleh disebut. Paling saudaraku yang namanya worship leader ngasih tanda begini, berarti refrain. Tapi tidak boleh disebut, tidak boleh diucapkan. Itu akan mengganggu lagu. Bisa ngerti? Secara teologi Selah tidak boleh diucapkan. Tapi saya sengaja mengucapkan agar kita belajar. Dan konon, Bro Lukas, betul ya, kalau overtones, ada Selah satu bar. Katanya. Dan perhatikan, indah setelah kata Selah. Yaitu adalah ayat yang ketiga. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunung-gunungnya yang kudus. Sepakat nggak dengan saya? Overtones terjadi. Anda kurang cermat. Perhatikan. Ayat yang ke-1, dia nyatakan persoalan. Daud nyatakan pergumulan, Daud nyatakan tantangan, tapi setelah kata Selah ada kekuatan yang baru. Dia berkata, Tuhan tempat perlindunganku, Tuhan yang menjawab aku. Padahal di ayat yang ke-1 dan kedua ada ketakutan luar biasa. Ada keraguan di sana bahwa terlalu banyak musuh, terlalu banyak orang yang menginginkan nyawaku. Terlalu banyak orang yang menjadi oposisi dalam kehidupanku. Tapi setelah kata Selah apa yang terjadi? Suasana berubah, atmosfer berubah. Ada pengharapan, ada kekuatan, ada iman. Itu terjadi setelah Selah, overtones terjadi. Nah, saya akan dengan cepat. Kita akan bahas 3 hal. Apa yang terjadi dengan Selah? Apa yang terjadi dengan overtones? Kenapa overtones terjadi setelah Selah? Dan saya dapati secara teologi ada 3 arti daripada Selah dan kita akan belajar. Arti yang pertama bisa diperlihatkan, yaitu adalah pause, jeda. Arti daripada Selah, yaitu adalah rest, istirahat. Nah, bagi yang tertarik Anda harus foto. Iblis tidak pernah menginginkan kita jeda. Iblis nggak pengen menginginkan kita istirahat. Iblis sendiri tidak pernah istirahat. Dan Anda bagi yang tertarik harus catat apa yang saya katakan. Saudaraku, rest adalah senjata dari Tuhan. Kok nggak ada yang amin? Ternyata rest itu adalah senjata dari Tuhan. Istirahat itu senjata dari Tuhan. Saudaraku, dunia ini menginginkan kita terus bergerak. Dunia ini menginginkan terus kita berusaha. Dunia ini menginginkan. Saudaraku, tapi anak-anak Tuhan harus ngerti kapan rest. Kapan jeda. Setan tidak menginginkan Anda jeda. Yang setan inginkan Anda terus bekerja, terus cari uang, terus pelayanan. Dan akhirnya kita lupa saat teduh. Kita lupa punya waktu bersama dengan Tuhan. Sangat penting di tahun 2021. Saudaraku, biarlah satu resolusi dalam kehidupan Anda. Di tahun 2021, kita punya banyak waktu bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Karena setan tidak menginginkan Anda punya saat teduh. Setan tidak menginginkan Anda punya waktu berduaan dengan Roh Kudus. Bisa doa, bisa nyembah, bisa memuji. Setan menginginkan Anda lelah. Setan menginginkan Anda jenuh. Setan menginginkan Anda tertekan. Justru ketika Anda banyak dalam hadirat Tuhan, punya waktu bangun tidur, jangan cari apapun. Nyembah Tuhan terlebih dahulu, doa terlebih dahulu, saat teduh terlebih dahulu.
Saudaraku, ada kekuatan yang luar biasa yang akan Anda terima sepanjang hari, di mana kita harus beraktivitas. Tolong katakan ya. Saudaraku, bulan Oktober yang lalu ada sebuah kejadian. Saya bersama dengan keluarga berkumpul. Tiba-tiba Stephen menantu saya berkata, 2 minggu lagi aku harus ke Bali. Tapi dia bilang, selama pandemi aku sudah 2-3 kali ke Bali naik pesawat riweuh. Hararese. Kudu kitu, kudu kieu, kudu kitu, kudu kieu. Katakan bersama dengan saya, kudu kitu, kudu kieu, kudu kitu, kudu kieu. Harus PCR lah, harus swab lah, harus kitu kieu, kitu kieu. Dan tiba-tiba Stephen berkata di tengah-tengah meja makan, aku nanti 2 minggu mendatang rencananya mau pakai mobil. Langsung Belle, istrinya, ya, anak kami, ikut. Kalau naik mobil, ikut. Dan tiba-tiba 2 cucu saya, Kayla dan Kenneth bilang, ikut. Dan saya langsung bilang, tidak boleh Kayla. Karena Kayla harus sekolah. Dan Anda tahu jawaban daripada cucu saya usia 8 tahun. Tenang Grandki. Sekarang sekolah bisa di mana saja, karena gurunya nggak tahu aku ada di mana. Begitu kan. Tenang Grandki. Yang penting bawa seragam sekolah, saya diajarin cucu saya. Pokoknya bawa itu yang namanya seragam sekolah, tenang bisa di mana aja, di jalan juga bisa. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu ada nggak tahu bener apa enggak, tetapi beritanya dari mainstream digital news. Saudaraku, ada seorang guru mengajar Zoom kepada muridnya selama 3 bulan. Ternyata guru yang salah. Jadi muridnya salah, jadi nggak tahu bahwa itu muridnya. Dan muridnya pun nggak tahu bahwa itu gurunya. 3 bulan, bayangin. Dan ketika mereka bilang ikut, anak saya Keisha, aku ikut. Tapi istri saya tahu siapa suaminya. Papa nggak mungkin ikut. Kenapa nggak mungkin ikut? Buat saya terlalu berat. Perjalanan menggunakan mobil minimal, saya dapat informasi 17 jam. Anda tahu 17 jam? Sini, saya kasih bayangan 17 jam. 17 jam itu begini, visualisasikan begini. Hudang sare can hudang, hudang sare can hudang, hudang sare can hudang, tak gitu. Can nepi, moal nepi, dan nepi. Nah pokoknya mah hudang sare tenepi, hudang sare tenepi. Jadi bangun tidur belum nyampe, nah begitu. Itu kebayanglah 17 jam. Dan istri saya berkata, papa nggak mungkin lah. Tapi besoknya istri saya merayu sedikit. Ikut dong. Udah 8 bulan nggak kemana-mana, ikut dong. Dan akhirnya saya berkata kepada grup keluarga, papa ikut. Saya cari tahu, ternyata tidak 17 jam. Yang paling minimal ternyata 20 jam. Dan Anda tahu, hudang sare canapi, hudang sare canapi, hudang sare canapi. Dan saya 2 hari sebelum pergi, saya sentuh itu yang namanya WA group, dan aku bilang batal. Teka bayangkan hudang sare canapi, hudang sare canapi. Saya berkata batal. Dan apa yang terjadi? Saya nggak pernah bisa lupa. Kayla cucu saya, saudaraku ngasih tanda, ngasih ketikan hua. Anda tahu hua? Tahu enggak? Hua. Itu sudah kan. Jadi ya itu Blackpink lah. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Kayla bilang, nggak boleh gitu Grandki. Grandki harus ikut. Aku pengen Grandki ikut. Dan istri saya berkata, yuk kita ikut Pak. Demi cucu. Siapa yang sudah dengan saya, kalau kita diperintahkan oleh orang yang kita cintai, kita dengan mudah melakukannya. Hah? Betul ya? Ngerti ya? Kalau yang memerintahkan orang yang kita kasihi, dia punya kuasa. Kenapa? Hati kita terbuka untuk orang yang kita kasihi. Kalau Anda mengasihi Tuhan, hati Anda terbuka untuk Tuhan. Hah? Apa saja yang diperintahkan, Alkitab berkata tidak berat untuk kita lakukan. Kenapa? Karena yang memerintahkan itu orang yang kita cintai. Dan saya berkata kepada Stephen, pokoknya kita berangkat, kalau sampai Solo kita istirahat dulu. Sampai Cirebon semalam, tidak apa, semalam dulu.
Nanti kalau misalnya sampai Cirebon malam, ya pokoknya kita berhenti. Tenang. Dan Anda tahu, boro-boro tenang. Ternyata tidak ada transit sama sekali. Dan tidak 17 jam, tidak 20 jam. Ternyata 27 jam. Saudaraku, hudang sare canapi, hudang sare canapi, hudang sare canapi. Tapi kalau Anda tahu, kenapa saya bisa mampu pulang pergi naik mobil 27 jam? Karena selama perjalanan ada rest area. Bisa ngerti? Karena dalam perjalanan ada rest area. Setelah masuk rest area, kenapa 27 jam? Karena tidak satu pun dari anggota keluarga kami janjian. Kencing tuh janjian, beres gitu. Enggak. Satu kencing, nanti jalan lagi, satu kencing lagi, jalan lagi, satu kencing lagi. Tebeak-beak atau kiih teh bener teh. Kiih we tuluy. Nih irahana pina atau kiih terus mah. Tetapi saudaraku, ketika di rest area, karena saya nggak pernah bisa lupa, ketika di sepanjang jalan tol ada rambu yang berkata begini, kalau sudah mengemudi 4 jam harus istirahat. Saudaraku, iblis tidak menginginkan kita istirahat. Iblis menginginkan kita letih, jenuh, tertekan. Dan saya mengucap syukur. Kita kembali lagi, Man? Puji Tuhan, karena ada rest area. Dan kita menikmati perjalanan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Karena ada tempat untuk rest. Yang kedua, perhatikan, yang kedua. Arti daripada sela, artinya adalah bersujud. Ketika kita banyak saat teduh, kita bersujud di hadapannya. Arti sela adalah pengakuan kita bahwa di atas kita ada yang lebih berdaulat. Di atas kita ada yang lebih besar. Di atas kita ada yang lebih berkuasa. Katakan amin. Ketika Anda masuk dalam saat teduh, berarti kita mengakui keberadaan Tuhan. Bahwa dia lebih berkuasa, dia lebih hebat. Tolong lihat saya. Yang sudah lihat katakan ya. Oke, saudaraku, ada satu benda di Israel yang Anda kalau kedua tempat ini wajib. Namanya kipah. Apa? Kipah. Kipah teh naon? Ya kayak apa? Ya kayak topi kecil gitu. Orang Yahudi ortodoks selalu menggunakan kipah dalam kehidupan sehari-hari. Turis wajib kalau ke memorial makam Raja Daud, wajib karena itu salah satu tempat yang disucikan oleh Yahudi. Dan tempat yang kedua yang wajib Anda pakai yaitu ada di Western Wall. Anda wajib menggunakan yang namanya kipah. Bisa warna putih, bisa warna hitam, tetapi yang luar biasa arti daripada kipah adalah, tolong perhatikan. Arti daripada kipah adalah agar bangsa itu mengakui kehebatannya, kebisaannya, kesanggupannya hanya setinggi kipah, di atas itu Tuhan. Itu luar biasa. Jadi itu adalah peringatan kekuatannya, kehebatannya hanya setinggi apa? Kipah. Di atas itu Jehovah, di atas itu El Shaddai, di atas itu Tuhan, di atas segala Tuhan. Saudaraku, bangsa Yahudi, ya benar, saya banyak dengar orang berkata tegar tengkuk, ya saya setujulah. Tapi bagaimanapun juga hari ini menguasai dunia, kada sadar ada yang lebih berkuasa di atasnya, dan itu adalah Selah. Arti yang pertama rest. Arti yang kedua sujud. Arti yang ketiga, yaitu adalah think of that, yaitu adalah merenung. Saudaraku, ketika Anda rest, ketika Anda istirahat, Anda tidak bergerak, Anda sedang merenungkan sebuah kehidupan. Tetapi, saudaraku, ketika Anda rest, tidak akan merubah isi kehidupan, tapi yang pasti akan merubah sikap hati kita di hadapan Tuhan. Tolong perhatikan. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya. Naik tol, lelah ke rest area. Siapa yang sepakat dengan saya? Setelah kita memulihkan keadaan di rest area, kita akan tetap kembali ke jalan tol yang sama. Bisa ngerti? Nggak mungkin pindah tiba-tiba ke Jagorawi. Nggak mungkin pindah tiba-tiba ke tol di Sumatera. Nggak mungkin. Tetap di jalan tol yang sama.
Walaupun ya kita pulih, walaupun ya kita punya kekuatan energi yang lebih, tapi kita harus kembali ke kehidupan yang sama. Tetapi kekuatan kita datang daripada anugerah. Dan ketika kita beristirahat sejenak, kita bisa merenung, kita bisa memikirkan perkara-perkara di atas, dan kita melihat perkara-perkara Tuhan, itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya praktisi olahraga. Setelah jogging bosan, tiba-tiba bulan Juni ada banyak permintaan untuk baptis. Dan akhirnya saya ambil keputusan untuk baptis tidak di kolam baptisan gereja. Agak repot kalau harus di rapid test satu-satu, harus di swab satu-satu, karena waktu itu yang mau dibaptis 10 jiwa. Dan akhirnya saya berpikir sejenak, Tuhan di mana? Dan Tuhan tunjukkan, di kolam renang saja, itu di sekitar rumahmu, di kompleks. Dan apa yang terjadi? Jadi itu kayak senam indah begitu. Di dalam kolam renang, 10 orang masuk, disebutkan nama masing-masing. Setelah disebutkan nama masing-masing, maka kamu mati. Dan ketika mati, nyemplung sendiri dan naik sendiri begitu. 10 dalam 2 menit beres masuk surga. Luar biasa. Itu sangat efisien. Dan ketika saya pulang berkata kepada pengurus, bilang begini sama pengurus, pengurus, ini selama pandemi kolam renang penuh apa enggak? Sepi, Pak. Enggak ada yang berenang, sepi, Pak. Wah, enak. Dan akhirnya saya punya hobi baru, kembali berenang. Nah, ketika berenang, saya ketemu dengan seseorang saudaraku yang juga pelanggan. Ya paling saya cuma berdua, bertiga begitu. Dan tiba-tiba saya punya teman baru, namanya Pak Holik. Saya sebutkan saja namanya. Gemuk, gede banget badannya. Dan saya tanya, Pak, Bapak ini kalau berenang berapa kali balik, Pak? Padahal itu panjangnya 20 meter. Dia berkata 50 kali balik. Usia 68 tahun, gemuknya luar biasa. Sedangkan saya paling kuat 20, paling kuat 30. Tapi dia berkata 50 kali. Anda tahu 50 kali? Itu 1000 meter. 1000 meter itu 1 kilo. Jalan kaki sebentar, naik sepeda sebentar. Saudaraku coba berenang. 1 kilo itu 1 jam. Dan akhirnya apa yang terjadi? Besoknya saya berkata dalam hati, saya harus kalahkan Pak Gemuk ini. Harus kalahkan Pak Gemuk ini. Dan saudaraku sekarang kalau saya sekali berenang, tidak 50 kali. Saya kalau berenang sekarang 100 kali. Jadi 2 kilo. Hanya untuk mengalahkan Pak Gemuk. Begitu saudara. Karena menantang saya dan saya menang. Dan saya bangga sekali, saya punya kekuatan yang luar biasa. Nah kalau Anda tanya, saudaraku kekuatan dari berenang itu kapan? Saudaraku setuju nggak dengan saya? Waktu ambil nafas. Dan tolong perhatikan, ambil nafas yang paling efektif itu kapan? Ketika tangan dan kaki berhenti. Anda berenang, tangan bergerak, kaki bergerak. Anda angkat kepala, 10 menit pasti letih. Enggak bakal kuat. Tapi kapan saudaraku pemulihan terjadi? Dan saya banyak merenung ketika saya justru ada di kolam renang. Kenapa? Karena harus 1,5 jam bolak-balik. Siapa yang sepakat dengan saya, otak nih gak pernah berhenti berpikir. Gak pernah berhenti berpikir. Sedetik pun tidak akan pernah yang namanya otak ini berhenti. Selalu ada yang namanya self-talk. Kapan-kapan nanti saya akan khotbahkan. Ada yang namanya percakapan dengan diri sendiri. Dan ketika bercakap dengan diri sendiri, banyak kali Tuhan tunjukkan perkara-perkara yang luar biasa. Tapi kekuatan itu datang justru ketika kita rest, ketika kita selah. Dan bisa selah, bisa ambil udara ketika tangan dan kaki berhenti. Saya tutup di sini, beneran. Mazmur 46 ayat yang ke-10. Mazmur 46 ayat yang ke-10. Diamlah. Katakan bersama dengan saya, diamlah. Siapa yang sepakat dengan saya, ini perintah? Tolong katakan ya, ini perintah. Jadi manusia itu untuk diam tuh harus diperintah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah.
Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ketika Anda terus bergerak, saudaraku, kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mendemonstrasikan betapa tingginya anugerah kasih karunia dalam kehidupan kita. Saya begitu yakin tahun 2021 pasti lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Walaupun WHO berkata pandemi di tahun 2021 lebih parah dibandingkan 2020. Tapi ketika Anda pastikan setiap hari Anda selah, punya waktu bersama dengan Tuhan, overtones akan terjadi. Karena bukan kuat dan bukan gagah, tapi oleh karena anugerah Tuhan. Siapa yang sepakat dengan saya? Tuhan aja butuh sabat. Hah? Tuhan aja butuh sabat. Tuhan aja butuh berhenti. Bukan karena kekuatan Tuhan habis, bukan. Bukan karena kekuatan Tuhan berkurang, bukan. Tetapi itu sebuah pelajaran dalam kehidupan kita. Tuhan saja sabat. Di hari ketujuh dia berhenti. Di hari ketujuh dia rest. Bukan karena kekuatannya berkurang, bukan karena dia letih, bukan dia karena tertekan, bukan. Tapi menjadi sebuah pelajaran. Di tengah-tengah hari sabat, itu ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Ketika Anda rest. Slide yang terakhir. Slide yang terakhir. Ketika selah dilakukan dalam kehidupan kita, kita sedang masuk waktunya Tuhan, yaitu sabat. Sabat bukan waktu manusia, sabat waktunya Tuhan. Dan ketika Anda sedang menanti-nantikan waktunya Tuhan, saudaraku, ketika Anda masuk selah, Anda akan lihat waktu Tuhan itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Semuanya oke? Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama bangkit berdiri. Sujud di altarnya. Kunci apa, bro? Naon ya teh? Lagunya dari awal bisa diperlihatkan slide-nya. Bila hati terasa tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita angkat tangan kanan tinggi, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima
waktu kami punya waktu bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan. Selah. Kami masuk dalam sabatnya Tuhan. Dan overtones pasti terjadi dalam kehidupan kami. Kami naik ke level yang lebih tinggi. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, proteksi-Mu, lebih lagi Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk Kau ingatkan sesuatu yang basic dan sederhana hari ini. Tapi ini bisa menjadi peganganku setiap hari. Aku dan semua kami bisa bekerja dengan pertolongan Tuhan. Bisa berkeluarga dengan pertolongan Tuhan. Bisa berkarir dengan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur. Sama-sama yang bersyukur. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Semuanya oke? Pesan Tuhan menolong. Saya harap menolong saudara. Saya harap menolong saudara. Dan saya percaya Tuhan menolong semua kita. Termasuk saya. Saya juga kadang-kadang terlalu sibuk. Terlalu sibuk. Jadi ini juga menolong saya. Karena firman pedang bermata dua. Ini juga buat saya. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Bye-bye. Shalom Jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi. Sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua makin berdiri. Saudara, sebelum kita pulang, saya mau berdoa buat saudara. Siapa yang di awal tahun ini masih mempunyai masalah pergumulan, kita percaya lewat ibadah, lewat doa, lewat gereja di tempat ini, lewat kami tim yang selalu mendoakan saudara, semua masalah yang kita hadapi di awal tahun ini selesai di tempat ini, di bulan ini, di minggu ini. Katakan amin. Itu saya mengajak saudara sebelum kita pulang, kita sama-sama berdoa untuk masalah pergumulan yang kita hadapi. Dan kita minta penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Sebelumnya kita akan pujian Tuhan selalu. Kita akan pujian sama-sama. Dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, Sama-sama kita. tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, Terima kasih. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Sama-sama kata.
Mari sekali lagi sama-sama sekali lagi. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita minta pertolongan Tuhan. Selalu menolong. Ini kami Tuhan Yesus, terima kasih. Kami butuh campur tangan-Mu Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu. Kami butuh pembelaan-Mu. Kami butuh pertolongan-Mu. Lari rambutku Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Sebelum saya berdoa untuk saudara. Saudara yang punya masalah. Mungkin ada sekali lagi, ada masalah-masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan, yang masalah kita bawa dari tahun 2020 masuk ke tahun 2021. Kita terus percaya, kita terus berharap bahwa tahun ini selesai. Awal bulan ini selesai. Bahkan saat ini mujizat terjadi. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Tuhan mau buat mujizat, tapi Tuhan lihat hati kita. Kalau kita terus menerus hidup dalam keraguan, ketakutan, kekhawatiran, maka kita sedang mempersempit ruang gerak Tuhan dalam hidup kita. Hari ini Tuhan minta percaya. Serahkan semua masalahmu, pergumulanmu ke dalam campur tangan Tuhan. Karena itu saya mau berdoa. Kalau saudara punya masalah, izinkan saya berdoa. Letakkan tangan kirimu di dada. Hanya saudara yang mungkin saat ini punya pergumulan, punya masalah. Apapun masalah pergumulan saudara, letakkan tangan kirimu di dada. Dan sekarang angkat tangan kananmu tinggi di atas kepala. Karena waktu kita meletakkan tangan kiri di dada, kita sedang berkata, Tuhan, aku percaya bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Kau sanggup buat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan waktu aku mengangkat tanganku tinggi di atas kepala, aku percaya Tuhan. Waktu aku angkat tangan, Tuhan turun tangan menolong kami. Dan mujizat terjadi di tempat ini untuk kami. Bapak terima kasih. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat sebelah kiri, tengah, kanan Tuhan. Apapun masalah pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan di tempat ini, hamba berdoa, hamba minta, hamba mohon, kami sehati, kami sepakat meminta kepada Tuhan. Biarlah ini bulan mujizat. Di awal tahun kami mengalami mujizat besar dalam hidup kami. Di awal tahun ini kami melihat karya tangan Tuhan yang dahsyat, yang berlobang paku. Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tidak ada satu masalah yang kami hadapi, yang anak-anak Tuhan hadapi di tempat ini yang tidak terselesaikan di minggu ini. Hamba berdoa Tuhan, kami sepakat Tuhan, kami sehati. Semua masalah selesai dalam nama Yesus. Semua masalah selesai dalam nama Yesus, apapun itu namanya. Mungkin manusia bilang tidak mungkin, tapi kami letakkan tangan kiri kami di dada karena kami percaya. Dan kami mengangkat tangan kanan kami karena kami tahu Tuhan pasti tolong kami, Tuhan pasti bela kami. Nyatakan kuasa-Mu sekarang dalam nama Yesus. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan di tempat ini. Terjadi sekarang dalam nama Yesus. Dan biarlah ini menjadi kesaksian di awal tahun, bahwa Engkau Allah yang hidup dan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan, nyatakan kuasa-Nya di tempat ini untuk kami. Untuk kami Tuhan, orang-orang yang percaya dan mengandalkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dengan luar biasa. Firman-Mu yang sudah menguatkan kami, menguatkan iman kami, keyakinan kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang luar biasa.
yang luar biasa. Tuhan baik, Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Kami sehati berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Reza Solihin. Tuhan Kau berkati dengan luar biasa. Kesehatannya Tuhan berkati, keluarganya Tuhan berkati, pelayanannya, pengembalaannya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Bahkan kami semua boleh diberkati. Tuhan yang membalas, Tuhan yang memberkati. Berkati seluruh tim yang sudah melayani dalam ibadah kelima di tempat ini. Tuhan berkati hamba-Mu. Terus pakai kami di tahun yang baru ini dengan luar biasa. Biarlah pengurapan-Mu selalu baru untuk kami setiap hari. Dan kami memiliki hati yang mau selalu setia melayani. Berkati, ikat kami dengan tali kasih. Seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan berkati luar biasa. Dalam seluruh aspek hidup kami Tuhan berkati. Terima kasih. Kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan juga berkati. GBI Rembek di Hotel Ciputra maupun di Danmogo. Tuhan berkati. Terima kasih untuk tempat ini. Keluarga almarhum Bapak Ciputra Tuhan berkati. Manajemen Hotel Ciputra, Mall Ciputra Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua. Kami berdoa untuk saudara kekasih kami David, di mana orang tuanya baru saja Engkau panggil. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Berkati David yang akan berencana pulang ke Surabaya esok hari. Tuhan tutup bungkus hamba-Mu bahkan keluarga besarnya dengan kuasa dalam Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk kota Jakarta. Kami berdoa untuk Indonesia. Ada begitu banyak bencana yang menakutkan di tengah-tengah kami terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan tolong selamatkan bangsa kami. Pulihkan bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami. Para pemimpin bangsa ini Tuhan tolong. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan semua jajarannya. Sampai Bapak Gubernur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang. Kami akan tinggalkan tempat ini. Kami tahu kami kembali diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Yang semuanya itu datangnya dari Tuhan. Karena itu kami mau arahkan mata hati kami. Angkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala. Untuk menerima berkat daripada-Mu. Katakan amin saudara ketika saudara mendengar. Saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di tahun 2021 ini, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun. Menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik di tahun 2021 ini, Bapa yang baik tetap memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai saat ini sampai Dia datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan kita yang sudah diberkati. Mari semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you.